Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahlil wafa. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadratul muhtaramin, segenap para habaib, para alim, para ulama, para guru-guru kita yang hadir di hadapan kita, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim saya, hormat saya kepada beliau semuanya. Teriring doa kepada beliau, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, amin. Allah sehatkan badan beliau, Allah mudahkan urusan-urusan beliau, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang tak capek-capeknya, yang tak henti-hentinya memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat. Baik diantaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Ada orang yang diberikan nikmat kesehatan tetapi tidak diberikan nikmat kesempatan. Ada yang diberikan nikmat kesempatan tetapi tidak diberikan nikmat kesehatan. Tetapi alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini, diberikan Allah nikmat kesehatan, diberikan Allah nikmat kesempatan, sehingga mudah langkah kaki kita, mudah tangan kita mengayun hingga berada di Masjid Al-Huda yang insya Allah penuh dengan mubarakah ini. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang artinya jikalau engkau mencoba menghitung berapa banyak nikmat yang telah kuturunkan kepadamu, la tuhsuha, maka sampai kapanpun kau tak akan mampu. Saya teringat pesan yang disampaikan Alhamdulillah. Saya teringat sebuah pesan yang disampaikan oleh guru daripada guru kita. Saya punya guru Al-Mukarram Andre Guruta, Profesor Dr. Ki Haji Sanusi Baco LCMA, mantan Ketua MUI Sulawesi Selatan. Beliau pernah ngomong di depan kami para santrinya, anak-anakku, nanti jikalau ada satu alat yang dirakit oleh manusia, dirancang oleh manusia, kemudian alat ini ditugaskan untuk menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah turunkan kepada manusia, seketika alat itu akan hancur seutuhnya. Kenapa? Karena banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan kalau kita mau melihat kembali kepada peristiwa Isra dan Mi'raj, baginda Nabi SAW dalam perjalanannya, beliau pernah bertemu dengan salah seorang yang didesain oleh Allah sangat unik. Kenapa saya katakan sangat unik? Karena konon katanya dalam salah sebuah riwayat, ini orang diciptakan punya tangan ribuan bahkan jutaan. Di setiap tangannya Allah ciptakan ribuan bahkan jutaan jari. Karena Rasul penasaran sama ini orang, Rasul bertanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, siapakah gerangan dia ya Jibril? Kata malaikat Jibril alaihissalam, sesungguhnya dia adalah salah seorang malaikat ya Rasul, yang dimana didesain oleh Allah punya ribuan bahkan jutaan tangan. Di setiap tangannya Allah cadangkan ribuan bahkan jutaan jari, ditugaskan oleh Allah untuk menghitung berapa banyak rintik-rintik hujan yang jatuh ke muka bumi dari zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai dengan zaman kita saat ini. Lantas Rasul bertanya, adakah satu hal ya Jibril ketika ia disuruh menghitung dan ia tak mampu?
Kata malaikat Jibril, ada ya Rasul. Ketika dia diperintahkan, hei, coba kau hitung berapa banyak nikmat yang telah kuberikan kepada umat baginda Nabi besar Muhammad. Maka tidak ada kalimat yang paling pantas kita ucapkan selain daripada kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fenomena yang terjadi di muka bumi saat ini, banyak di antara kita pandai dan cerdas merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, tetapi sedikit orang yang cerdas dan pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan andai kata semua manusia dikumpulkan menjadi satu golongan, disuguhkan pertanyaan, apakah kalian ingin bahagia? Mereka mengatakan, ya, saya ingin bahagia. Serempak mereka mengatakan. Tetapi ketika disuguhkan pertanyaan, hei, apa definisi daripada bahagia? Si A nanti mengatakan, nanti saya bahagia ketika saya punya harta yang melimpah. Si B mengatakan, nanti saya bahagia ketika saya punya jabatan yang tinggi. Si C lagi mengatakan, nanti saya bahagia ketika saya punya apa? Wajah yang cantik, wajah yang ganteng. Dari satu pertanyaan menimbulkan beberapa jawaban. Padahal sebenarnya kebahagiaan tidak pernah berbicara soal harta. Kebahagiaan tidak pernah berbicara soal jabatan. Kebahagiaan tidak pernah berbicara soal wajahmu yang cantik atau tampan. Tetapi kebahagiaan yang sebenar-benarnya kebahagiaan adalah diri seseorang yang cerdas dan pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, andai kata tolak ukur seorang manusia itu terdapat pada harta yang melimpah, maka sampai kapanpun si miskin tidak akan pernah menemukan dan merasakan yang namanya kebahagiaan. Andai kata tolak ukur seorang manusia terletak pada jabatan yang tinggi, maka sampai kapanpun rakyat jelata tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Indahnya Islam, Pak, lewat lisan daripada guru kita. Saya punya guru Al-Mukarram Andre Gurutta, Profesor Dr. Kiai Haji Farid Wajidi LCMA. Belajar di Mesir kurang lebih 36 tahun, berguru dengan salah seorang ulama yang masyhur di kalangan kita. Siapa nama beliau? Al-Imam Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, mengarang salah sebuah kitab, nama kitabnya Al-Ibadatu fil Islam. Apa kata beliau ketika menjelaskan hakikat dan definisi daripada kebahagiaan? Kata beliau, kebahagiaan yang sebenar-benarnya kebahagiaan itu tidak pernah berbicara soal pangkat, tidak pernah berbicara soal harta, tetapi kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenar-benarnya kebahagiaan itu bersifat abstrak, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak bisa ditukar oleh rupiah, bahkan dihitung oleh angka. Tetapi kebahagiaan itu hanya dimiliki oleh seorang manusia yang cerdas dan pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Maka rumus hidup bahagia di dunia, apalagi di akhir, syukur kepada Allah. Syukur atas nikmat yang Allah berikan. Kata Nabi SAW, man lam yashkuril qalil, siapa orang di antara kalian yang tidak bersyukur atas nikmat yang sedikit, lam yashkuril kathir, maka pasti dia tidak akan bisa menerima nikmat yang banyak. Maka kalau kita ingin bahagia, tanamkan rasa syukur di dalam hati kita. Sedikit rezeki yang kita miliki, namun di dalam hati kita besar rasa syukur atas nikmat tersebut, itu jauh lebih mulia, jauh lebih baik daripada banyaknya harta yang kita miliki. Tetapi naudzubillah, tidak ada sedikit pun rasa syukur di dalam hati kita. Oleh karenanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkategorikan kita sebagai manusia-manusia yang senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan, karena waktu yang terbatas ya. Biasanya kalau saya ceramah itu Pak tidak panjang-panjang. Kenapa? Ya, karena biasanya kalau kita terlalu panjang diprotes sama orang ya. Karena 99% orang datang itu biasanya tidak mendengarkan ceramah, tapi pengen cepat-cepat tarawih. Ya Pak ya. Apalagi ibu-ibu, biasanya paling banyak protesnya untuk imam. Ya. Kalau imam lambat ditegur, kalau imamnya kecepat protes. Ya. Saya biasanya imam disuruh imam sama salah satu masjid, sama salah satu musola. Ditanya, pengen cepat atau lambat? Katanya cepat Ustadz. Imam kita,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaum. Protes. Kecepatan Ustaz. Belum selesai Al-Fatihah aku sudah ruku. Belum selesai rukuku tidak lagi. Nah, tapi kalau lambat protes juga. Ya, kita sibuk dengan baca anta, sedangkan ibu-ibu sibuk dengan scroll TikTok. Nah, ini bahaya, ya. Maka saya sering lihat itu ibu-ibu kalau imamnya lambat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu di belakang itu masih scroll TikTok. Nanti kalau sudah waladhdallin baru bergegas berdiri, takbir, ya. Betul, Bu? Nah, biasanya kebanyakan, tapi mudah-mudahan ibu-ibu Masjid Al-Huda tidak seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jikalau ada betulnya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada salahnya semata-mata datangnya dari diri saya pribadi dan keterbatasan ilmu yang saya miliki. Ampun, maaf, minta halal, minta ridho dunia akhirat lillahi fisabil haq. Fastabiqul khairat wallahul musta'an wa la tuklan wa billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.